Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uman Munawar, mahasiswa PAI PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 25404111021. Saat ini saya akan mengajar di SMK Baru Ulum Kawali kelas 11 akuntansi dengan materi berpikir kritis dan mencintai iptek. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kalian dalam menuntut ilmu ada dalam keberkahan dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibtisamah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa-doa kita semua ada dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Kelas 11 AK yang hadir tolong acungkan tangan. Agis? Agnia? Aliani? Alia? Zahra? Bella? Bilkis? Dede? Oke, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk pembahasan sekarang Bapak akan menjelaskan yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Sebelum ke pembahasan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, nanti kalian terbiasa membaca dengan tartil. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis, kemudian mempresentasikan tentang materi tersebut, kemudian terbiasa membaca dan menganalisis. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan Bapak bahas. Nah, sebelum ke pembahasan, coba kalian analisis secara berpikir kritis bagaimana cara menerapkan pemahaman dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Siapa yang bisa menjawab? Ini? Ya, bagus. Tepuk tangan. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Ya, Dedek? Selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi. Selalu mengingat Allah dalam setiap? Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Oke, berarti kalian sudah paham dalam menerapkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, di sini bahwa dalam cara menerapkan Quran Surat Ali Imran yaitu selalu kita berzikir dan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kritis itu tidak langsung kita mengambil keputusan, tapi harus ada istilahnya pikiran dulu sebelum kalian bertindak, sebelum kalian berbicara, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Supaya gimana? Supaya kalian
tidak terjerumus kepada hal-hal ataupun tidak melakukan hal-hal yang dosa. Nah, sebelum kalian membaca Al-Quran, Quran surat Ali Imran, nah di sini kalian harus terbiasa membaca dengan jelas, kemudian membaca dengan fasih, membaca dengan tartil, supaya kalian dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala dan tidak salah dalam membaca Al-Quran. Di sini ada pengertian makharijul huruf. Ya, jadi Al-Quran itu harus ada tata caranya. Salah satu huruf itu salah arti. Ya, jadi setiap huruf pasti berbeda-beda. Kalian bisa membedakan antara huruf hijaiyah, sin dan shin. Ya, karena nanti kalau kalian shin dibaca sin atau ha dibaca ha, itu pasti berbeda arti. Jadi makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan, dilafadzkan. Warattilil Qur'an tartila. Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil, jelas, dan tidak istilahnya terbata-bata. Oke, di sini Bapak akan sedikit membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, ya. Nanti sudah saya baca, kalian coba membaca ulang Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar shadaqallahul azim. Nah, itu dalam bacaan Al-Qur'an. Jadi harus jelas makharijul huruf. Coba kalian baca Quran surat Ali Imran yang tadi Bapak bacakan. Bersama-sama sahut dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar Bapak koreksi, tadi yang pertama itu dari alladzina yad, bukan yad. Kan ada da, ayat zal, ayat dal, ayat za. Ya, paham? Alhamdulillah. Nah, kalian sudah bisa membaca Quran surat Ali Imran. Apa itu artinya dari Quran surat Ali Imran? Coba baca. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Nah, tadi yang di awal ya tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa maksud dari Quran surat Ali Imran kita harus merenungi tentang penciptaan Allah. Nah, kemudian di sini pengertian berpikir kritis. Kita mulai ke pengertian. Nah, bahwa berpikir kritis, bahwa berpikir itu diambil dari kata al-fakru, yaitu kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jadi berpikir itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu ada al-ilmu atau ilm. Jadi maksud dari al-ilmu itu jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti yang kuat. Ciri-cirinya dari al-ilmu itu bersumber dari dalil Al-Quran ataupun al-hadis. Contohnya yang pertama bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Yang kedua zon, yaitu dugaan. Namun jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan. Kemudian syak, keraguan. Jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang. Kemudian yang terakhir al-wahmu atau wahm. Jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar. Maka maksud dari berpikir kritis bisa disimpulkan bahwa berpikir kritis yaitu kemampuan
untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, kita lanjut. Kemudian, identifikasi tajwid. Tadi kalian sudah membaca, kemudian itu identifikasi tajwid. Oke, Bapak dalam identifikasi tajwid ini berguna untuk dalam kehidupan kalian membaca Al-Quran. Maka dari itu kalian harus bisa, itu kan minimal tahu tentang identifikasi. Pertama itu ada kalimat dalam Al-Quran surat Ali Imran ada inna. Nah ini disebut dengan gun. Kenapa guna? Nah, ada berapa huruf guna? Ada dua. Satu, dua. Oh, kalian sudah paham. Nah, ini ada asbabun nuzul. Jadi setiap ayat yang turun itu pasti ada sebabnya. Bahwa dijelaskan asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran. Yang pertama yaitu bahwa ada orang-orang Quraisy bertanya kepada kaum Yahudi, kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai Ali Imran. Maka kalian harus bisa berpikir secara kritis tentang penciptaan Allah yang sangat luar biasa. Hadis di sini yang berkaitan dengan berpikir kritis yaitu An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan memikirkan zat Allah karena Allah mah bedakannya mukhalafatul hawa bisi, bukannya beda dengan makhluk lain, bukannya itu. Sebelum Bapak lanjut, kita ice breaking dulu supaya pembelajaran tidak mengantuk dan tetap semangat. Oke, siap? Keluhnya Bapak minta. Keluhnya Bapak. Keluhnya Bapak. Coba kalian berdiri. Nah, berarti kalian tidak fokus. Keluhnya Keluhnya apa? Nah, coba sikap sempurna. Bapak minta duduk yang rapi. Bapak minta berdiri. Silakan duduk. Kalian belum fokus. Bapak minta kalian duduk. Nah, itulah speaking untuk menyegarkan suasana kalian supaya lebih menyenangkan. Oke, sekarang tadi sudah Bapak buat kelompok dan kemudian di sini ada LKPD dan kalian bisa merumuskan atau menjawab pertanyaan dari yang sudah Bapak buat pertanyaan. Nanti dipresentasikan, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan materi tersebut. Membuat tokoh ilmuwan yang berkaitan dengan penemuan teknologi, dan ini berkaitan dengan iptek, ya. Kemudian kalian bisa membuat lewat HP ataupun laptop. Ini kan semuanya HP ya. Nah, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan video juga boleh. Nanti hasilnya kirim ke link Bapak. Nanti dipresentasikan apa tokoh ilmuwan yang berkaitan dengan teknologi. Ya, coba diskusi. Coba diskusi bersama-sama. Kemudian hasilnya kalian tulis. Ya. 5 menit lagi. Ya, cukup. Waktu habis. Sekarang kalian mempresentasikan diskusi kalian. Nanti Bapak dipanggil secara acak siapa yang terlebih dahulu dalam mempresentasikan diskusi kalian. Bapak minta dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Itunya tentang apa? Pokoknya ini
Ya, coba presentasikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan membawakan mengenai hewan tersebut. Di sini ada Elzan Tommy yang merupakan bapak ilmu ibadah dalam ini, yaitu bernama asli Abu Abdi. Bapak ilmu bedah modern ini, yaitu Elzan Tommy ini tentunya banyak sekali. Semoga apa yang telah kami bawakan tadi bisa banyak bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih pada kelompok satu yang sudah membuat artikel ataupun gambar yang berkaitan dengan teknologi, tokoh ilmuwan yang sampai sekarang banyak manfaatnya dan boleh kita ambil manfaatnya, kemudian boleh kita pelajari tentang ilmu-ilmu yang dibawakan oleh Al-Jahromi. Oke, terima kasih pada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dari pembahasan yang Bapak untalaikan, dari mulai membaca, kemudian isi kandungan, asbabun nuzul yang berkaitan dengan berpikir kritis dan iptek. Coba Bapak minta kesimpulan dari materi yang tadi. Mungkin siapa yang bisa menjawab hasil kesimpulan ataupun kesimpulan dari materi tersebut? Ya, bisa, Mbak? Jadi kesimpulannya yaitu berpikir kritis ini sangat penting dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, karena untuk membantu kita mencari informasi yang lebih benar dan lebih faktual. Ya, jadi kalau kita mendapatkan informasi itu harus disaring dulu, jangan langsung di-share. Apalagi itu yang berkaitan dengan agama dan sebagainya, kita jangan langsung men-share-kan informasi tersebut, tapi harus bisa menyaring informasi tersebut. Nah, jadi kesimpulan yaitu berpikir kritis sangat penting dalam menghadapi perkembangan iptek. Maka dari itu kalian sebagai subbanul yaum rizalul god, itu kannya harus bisa menjadikan suatu remaja, itu kannya pemuda, itu kan dengan bekal pemikiran yang bagus, ilmu pengetahuan dan teknologi yang matang, supaya kalian bisa menghadapi kehidupan yang penuh dengan teknologi dan bisa menentukan mana yang positif, mana yang negatif dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak tutup, nah kita refleksi dulu. Coba berikan gambar yang mewakili kalian hari ini. Oke, berarti pertemuan kali ini berarti menyenangkan. Oke, tepuk tangan. Apakah ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Mungkin dalam pembahasan hari ini dicukupkan sekian dari Bapak, gitu kan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan minggu depan kita menginjak kepada bahwa berpikir kritis itu perintah dari agama. Ya, kemudian hikmah dan cara kita dalam berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bisama. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.